Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 856547407, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Terbuka Bagan Siapi-Api. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas 2 saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Materi yang pertama, kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan penguat terhadap ilmu pendidikan dalam 3 aspek utama, yaitu di mana aspek yang pertama ada eksistensi. Peran filsafat ilmu memastikan pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan diakui sebagai disiplin ilmiah mandiri. Aspek yang kedua ada keilmiahan, di mana peran filsafat ilmunya memastikan metode yang digunakan dalam ilmu pendidikan sah secara ilmiah, logis, dan rasional. Aspek yang ketiga ada nilai-nilai, di mana peran filsafat ilmunya menegaskan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai atau diarahkan untuk tujuan kemanusiaan dan etika. Hubungan ini bersifat mutualis atau saling menguntungkan, didaktik atau saling mengajar, dan dialektik atau saling membenarkan. Ilmu pendidikan diawasi oleh filsafat ilmu sehingga eksistensi keilmiahan dan nilainya semakin kuat dalam memediasi persoalan pendidikan. Materi yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai merupakan pondasi utama untuk memperkuat filsafat ilmu karena keduanya saling memberikan nyawa dan arah pada aktivitas intelektual. Ada beberapa aspek pendidikan. Yang pertama, aspek pendidikan bermakna, di mana dampak terhadap filsafat ilmunya yaitu mendorong individu bertanya tentang hakikat dan tujuan ilmu, atau aspek ontologi dan aksiologi, membuat filsafat ilmu tidak hanya teori kering tetapi alat memahami realitas. Yang kedua ada aspek pendidikan bernilai. Dampak terhadap filsafat ilmunya adalah menekankan kejujuran dan tanggung jawab moral, memperkuat pilar aksiologi, ilmu harus digunakan dengan nilai agar tidak destruktif. Yang ketiga ada aspek pendidikan berpikir kritis, di mana dampak terhadap filsafat ilmunya adalah melatih orang tidak menelan informasi mentah-mentah, memperkuat aspek epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan dengan mempertanyakan metode sumber dan validitas yang kebenaran. Perkembangan ilmu pendidikan dan pendidikan menjadikan filsafat ilmu sebagai pisau bermata 3 yang lebih tajam. Materi yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan 3 landasan utama yang memungkinkan masalah pendidikan dibedah secara radikal atau mendalam, sistematis, dan komprehensif. Di mana di dalam dimensi ontologi, yaitu pertanyaan kuncinya adalah apa yang dikaji. Fungsi dalam membedah pendidikannya adalah menetapkan sasaran pendidikan dan potensi peserta didik. Yang kedua ada dimensi epistemologi, di mana pertanyaan kuncinya adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dan fungsi dalam membedah pendidikannya adalah menetapkan cara kurikulum dan metode pembelajaran. Yang ketiga ada dimensi aksiologi, di mana pertanyaan kuncinya adalah untuk apa ilmu digunakan. Fungsinya dalam membedah pendidikan adalah menetapkan arah, tujuan, dan nilai karakter. Ketiganya saling melengkapi. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi mengarahkan manfaat serta penggunaannya. Seperti pisau, ketiga aspek ini memotong kerumitan isu pendidikan menjadi bagian-bagian fundamental untuk dipahami, dievaluasi, dan dicari solusinya. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang A, dalam kebijakan pendidikan, di mana teaching at the right level, guru tidak mengejar target materi kaku, melainkan mengajar sesuai tingkat pemahaman siswa. Sejalan dengan prinsip progresivisme atau kurikulum harus fleksibel dan berpusat pada kebutuhan siswa. Yang B, dalam kurikulum. Kurikulum dirancang berdasarkan ontologi, yaitu tujuan pendidikan, epistemologi, yaitu metode pembelajaran, dan aksiologi, yaitu nilai karakter. Contoh,
Kurikulum Merdeka yang menekankan learning to think, learning to do, learning to live together, learning to be UNESCO. Guru tidak lagi ceramah searah tetapi mengajukan masalah atau pertanyaan pemicu. Yang kedua, siswa diminta bereksperimen, berdiskusi kelompok, dan menemukan solusi sendiri atau pendekatan konstruktivisme. Yang terakhir, penerapan behaviorisme melalui prinsip stimuli, respon, penguatan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, yaitu filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah dua sisi mata uang yang tak terpecahkan. Filsafat ilmu memberikan fondasi filosofis yang kokoh, sementara pendidikan memberikan ruang praktik yang membuat filsafat ilmu tetap relevan dan berkembang. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan kehilangan arah dan fondasi ilmiah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu menjadi teori tanpa aplikasi nyata. Hanya segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.